antara kalian sudah ada yang nonton video ini nih? Karena saya lihat sudah ada 46.000 orang yang nonton. Dan saya tidak tahu sudah berapa banyak orang yang terprovokasi oleh si Bima ini. Jadi begini, narasi yang dibangun Bima Yudhistira, Direktur Selios, penikmat dana Soros dalam video tersebut, bagi saya sama sekali bukan sebuah analisis ekonomi, melainkan sebuah agitasi yang dirancang untuk memupuk kemarahan publik melalui teknik manipulasi informasi yang sangat sistematis. Jika kita membedahnya dengan kepala dingin, akan terlihat jelas kok bahwa Bima ini sedang melakukan praktek intellectual dishonesty dengan cara membingkai anomali kecil sebagai kegagalan sistemik, sembari dia menutup mata pada kemajuan makro yang diakui dunia. Kita ambil contoh retorika nikelnya dalam video tersebut yang sangat provokatif. Jadi Bima sengaja menonjolkan impor biji nikel dari Filipina seolah-olah itu adalah bukti keruntuhan kedaulatan kita. Padahal secara faktual, impor tersebut hanyalah dinamika teknis akibat lonjakan kapasitas smelter domestik yang tumbuh besar sehingga melampaui kecepatan administratif izin tambang lokal. Jadi Bima sengaja nih menyembunyikan fakta bahwa nilai tambah ekspor turunan nikel Indonesia telah melesat lebih dari 10 kali lipat sejak pelarangan ekspor biji mentah diberlakukan. Yang artinya kita bukan sedang menjual diri ke Cina, melainkan sedang memaksa modal asing untuk membangun struktur industri permanen di tanah air ini. Kemudian penggunaan istilah fasisme dan militerisme ekonomi yang Bima lontarkan dalam video tersebut itu adalah bentuk penyebaran ketakutan yang tidak bertanggung jawab. Kan sangat ironis ketika dia menyebut pemerintahan saat ini sebagai fasis di atas panggung terbuka, di mana dia bisa mencaci maki kepala negara tanpa sensor sedikit pun. Kemudian menyebarkan videonya melalui platform media sosial yang bisa diakses oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukankah itu sebuah kemewahan yang dimiliki warga negara yang tidak akan pernah ada dalam sistem fasis yang sesungguhnya? Lalu narasi mengenai pajak rakyat dikejar sementara konglomerat dapat libur. Ini juga merupakan distorsi informasi yang berbahaya. Bima sengaja membenturkan kelas menengah dengan instrumen tax holiday tanpa menjelaskan bahwa insentif tersebut adalah standar kompetisi global untuk memenangkan investasi jangka panjang yang menciptakan jutaan lapangan kerja. Tanpa insentif tersebut, modal akan lari ke negara tetangga dan Bima mungkin akan menjadi orang pertama yang berteriak soal tingginya pengangguran. Ini adalah pola agitasi sirkuler yang licin. Dia menolak nih alat yang menciptakan kesejahteraan, lalu menggunakan kemiskinan sebagai peluru untuk menyerang pemerintah. Kan kacau. Kemudian Bima juga tampak sedang memainkan perannya sebagai nabi keruntuhan dengan meramalkan resesi maha hebat yang tidak ada obatnya. Sebuah ramalan yang bertentangan dengan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten bertahan di angka 5% di tengah gejolak global. Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih jauh lebih sehat dibandingkan mayoritas negara G20. Strategi pajak kekayaan yang dia tawarkan pun hanyalah jargon populisme murah yang mengabaikan resiko pelarian modal besar-besaran capital flight yang justru akan melumpuhkan likuiditas perbankan nasional. Kesimpulan saya, apa yang disampaikan Bima dalam video itu bukanlah edukasi, melainkan upaya sabotase terhadap optimisme nasional. Dia sedang mengadu domba ojol dengan pengusaha, mahasiswa dengan birokrat, dan rakyat dengan aparat demi membangun blok politik yang berdiri di atas fondasi kebencian dan keputusasaan, bukan atas solusi ekonomi yang rasional dan terukur. Kita harus jaga Indonesia dari orang-orang seperti itu. Mereka bahaya. Thank you.